Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak hebat kelas 5? Aku doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 8, subtema 3, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 8, subtema 3, pembelajaran 3 terdiri dari PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak hebat kelas 5, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan pembelajaran ini mulai dari awal sampai akhir nanti, karena di akhir pembelajaran nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Macam kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, anak-anak hebat, kalian perhatikan penjelasan berikut ini supaya kalian bisa mengerti tentang macam kegiatan ekonomi masyarakat. Pada pembelajaran di tema 8, subtema 1, kamu telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Apa pengaruh kegiatan ekonomi bagi masyarakat? Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan penjelasan Pak Agung berikut ini. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 1. Produksi, 2. Distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Pengaruh kegiatan ekonomi berdasarkan kesejahteraan masyarakat. Ayo membaca. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. 1. Produksi. Apakah produksi? Amatilah kegiatan ekonomi seorang petani. Petani menanam padi di sawah, lalu memberi pupuk dan menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Setelah bulir-bulir padi mulai bernas atau berisi penuh, petani mengusir burung-burung yang berusaha makan bulir-bulir padi itu. Saat padi menguning, itulah saatnya petani memanen. Hasil panen lalu dijual. Dari ilustrasi tersebut, si petani telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Berikan contoh kegiatan produksi yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam atau sumber daya manusia. Sumber daya ekonomi dapat diolah menjadi modal dasar pembangunan. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, atau gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup.
Nah, anak-anak hebat kelas 5, perhatikan map mapping tentang produksi berikut ini. Pemilik sumber daya ekonomi akan memperoleh balas jasa berupa sewa, bunga modal, atau gaji. Kemudian, setelah mendapat balas jasa berupa sewa, bunga modal, atau gaji, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup. Produsen atau orang yang melakukan suatu kegiatan produksi, yaitu mereka mencari keuntungan. Kemudian, setelah mendapatkan keuntungan, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, itu tadi adalah map mapping tentang produksi. Sekarang yang nomor 2 yaitu distribusi. Setiap hari kamu makan dan mengenakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan dari suatu tempat tertentu. Pakaian juga diproduksi di tempat tertentu lainnya. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Jadi distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Sekarang yang nomor 3 yaitu konsumsi. Perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dari uraian di atas, kamu mengetahui kegiatan ekonomi dan dampaknya bagi masyarakat. Kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu tadi adalah bacaan yang berjudul Pengaruh Kegiatan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Anak-anak hebat kelas 5, sekarang ayo mencoba. Berdasarkan teks pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, buatlah peta pikiran atau map mapping yang memuat informasi-informasi penting dari teks tersebut. Nah, anak-anak hebat, perhatikan map mapping atau peta pikiran tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat terdiri dari produksi. Produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu barang atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, atau gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Berikutnya yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat sehingga kebutuhan konsumsi segera terpenuhi. Yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Nah, itu tadi adalah map mapping atau peta pikiran tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Tabel kegiatan ekonomi di masyarakat.
Nah, anak-anak hebat kelas 5, perhatikan tabel kegiatan ekonomi di masyarakat berikut ini. Perhatikan panah yang ditunjuk Pak Agung, di sini adalah kegiatan. Kemudian ada jenis, orang yang diuntungkan, kemudian keuntungan yang diperoleh. Kegiatan yaitu pabrik kerupuk, jenis usahanya yaitu produksi. Orang yang diuntungkan, masyarakat yang suka makan kerupuk. Keuntungan yang diperoleh yaitu makan lebih lahap. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu menjual pasir. Jenis usahanya yaitu distribusi. Orang yang diuntungkan, masyarakat yang sedang membangun rumah. Keuntungan yang diperoleh yaitu pembangunan rumah menjadi lancar. Kemudian yang ketiga kegiatannya yaitu nelayan. Jenis usaha yaitu produksi. Orang yang diuntungkan yaitu masyarakat yang membutuhkan ikan. Kemudian keuntungan yang diperoleh, kebutuhan makanan akan protein menjadi lancar. Kegiatan yang keempat yaitu toko kelontong. Jenis usahanya yaitu distribusi. Orang yang diuntungkan adalah masyarakat yang membutuhkan bahan pokok sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh, kebutuhan bahan pokok terpenuhi. Kegiatan yang kelima yaitu membeli nasi padang. Jenis usahanya yaitu konsumsi. Orang yang diuntungkan yaitu masyarakat yang menjual makanan nasi padang sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh, kebutuhan makanan terpenuhi. Kemudian yang terakhir kegiatannya yaitu membeli buah-buahan dan sayuran. Jenis usahanya yaitu konsumsi. Orang yang diuntungkan masyarakat yang menjual buah-buahan dan sayuran. Keuntungan yang diperoleh yaitu kebutuhan buah-buahan dan sayuran terpenuhi. Nah, itu tadi adalah tabel kegiatan ekonomi di masyarakat. Keragaman sosial akibat berbagai jenis usaha menimbulkan keuntungan, antara lain yaitu, perhatikan anak-anak hebat. 1. Tersedianya semua kebutuhan manusia baik barang maupun jasa. 2. Tumbuhnya sikap saling menghargai sesama warga. Yang ketiga, saling menghargai keragaman ekonomi masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Yang kelima, terbukanya berbagai lapangan pekerjaan. Nah, itu tadi adalah keragaman sosial akibat berbagai jenis usaha yang menimbulkan keuntungan. Ayo renungkan. Anak-anak hebat kelas 5, hari ini kita telah mempelajari tentang informasi-informasi penting dalam bacaan, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, dan keragaman sosial masyarakat akibat keragaman jenis usaha ekonomi, serta cara membuat peta pikiran atau mind map dari bacaan. Nah, anak-anak hebat kelas 5, tugas kalian di rumah adalah sebagai berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, di sini ada 10 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung mulai dari awal sampai akhir ini, kalian akan mudah dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Pak Agung. Sebelum mengerjakan, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Demikian materi kelas 5 tema 8 subtema 3 pembelajaran 3. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.